Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah, jemaah salat subuh, muslimatul iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban, berbagai macam kewajiban, dari mulai tadi bangun sampai kita berhadir di sini di majelis taklim, majelis ilmi. Semoga apa yang telah kita capai hari ini Allah terima sebagai ibadah yang makbulatul. Amin. Kepada kita, pada keluarga kita, dihindari dari berbagai macam musibah. Kalau semalam bukan musibah, ya. Banjir itu kan cuma hiburan, ya. Iya. Tapi ada hikmahnya. Jadi orang kenal. Orang datang ke rumah kita ngintip-ngintip. Apa Pak? Enggak, mau lihat air tinggi belum gitu. Akhirnya kenalan orang itu, ya. Jadi makin memupuk silaturahim kita. Halal bihalal, 2 halal merah batal nih semalam. RT3 dan RT4. Nah, pada pagi ini saya ingin bicara tentang masalah yang penting di setiap mushola dan masjid, juga di rumah kita. Tapi disclaimer dulu, saya tidak bicara orang per orang. Jadi saya tidak membicarakan orang per orang nih. Jangan ada yang tersinggung. Judulnya pada pagi ini imam sholat. Apa? Imam sholat. Ini masalah ini di mana-mana. Di mushola, di masjid, di rumah kita bahkan gitu. Nah, saya ingin menguraikan pemahaman kita mengenai imam ini supaya lebih jelas lagi. Jadi adanya imam dalam sholat itu mutlak, apalagi berjamaah. Di dalam Islam itu ajarannya sangat mendasar sekali. Misalnya gini, Nabi pernah bilang, kalau kamu piknik, apa piknik? Apa? Tamasya apa? Jalan-jalan. Ya jalan-jalan lah, berdua. Angkat salah satu dari kamu itu jadi imam, yang mimpin rombongan. Apalagi bertiga, apalagi berempat, mesti ada salah satu orang yang jadi pimpinan rombongan. Gunanya apa? Misalnya nanti kita akan ketemu dengan orang yang tanya nih, polisi atau siapa itu, ini dari mana yang rombongan nih? Gak usah rame-rame jawabnya, Pak Pulang. Ntar yang satu lagi bilang dari satu orang aja, saya yang mimpin rombongan ini. Nah itu Islam ngajarin begitu. Di keluarga pun ada pemimpin, ya. Di kampus, di sekolah semua, juga dalam sholat. Nah, dengan adanya sholat pemimpin dalam sholat, itu artinya sholatnya namanya sholat berjamaah, sholat yang digabung antara satu orang dengan satu orang, minimal 2 orang sudah disebut sholat berjamaah, dan sudah masuk ke dalam kategori yang dapat derajat 27 walaupun tidak di masjid, karena hadisnya itu jelas, ya, yang hadir sholat berjamaah bukan di masjid, umum jadinya di masjid juga, di rumah juga. Pahalanya itu berlipat dibanding sholat munfarid, sholat sendiri. Ya, jadi ini masalah imam nih hari ini, ya. Nah, fungsi imam yang utama itu membuat sholat dia dan makmumnya jadi sah. Sah itu artinya makbulatun, diterima oleh Allah. Nah, berarti imam ini menentukan satu mushola ini. Subuh tadi, Pak Ustadz dulu ya, saya nggak usah sebut nama nih. Imamnya tadi menentukan kita ini diterima apa enggak. Cuman ada rukhsah bagi makmum. Seandainya imamnya salah, ya, makmum nggak ikut salah.
ya. Jadi makmum nggak kena dosanya. Jadi dia salah dan berdosa itu. Makmum nggak kena dosanya. Jadi makmum sepenuhnya mentokilkan pahala diterima sholat dari Allah pada kita melalui imam. Itu hebatnya imam tuh. Ya. Nah tapi ada beberapa masalah yang memang kita mesti mengemukakan ini supaya jelas itu. Jadi sahnya imam itu adalah sahnya makmum. Gitu ya. Batalnya imam belum tentu batalnya makmum, gitu ya. Nah, jadi kita mesti cari kalau kita mau ngangkat imam di satu tempat, itu kita lihat dulu nih, oh ini imam ini cocok jadi imam gitu, karena dimungkinkan sholatnya sah. Gitu ya. Nah, ada imam-imam yang nggak sah kalau mimpin sholatnya nggak sah, ada beberapa. Di antaranya kalau beberapa hadis mengumpulkan satu imam itu non muslim. Apa ada Ustaz imam non muslim? Ada. Bapak jangan salah. Di satu komplek misalnya nih, ada satu orang non muslim tapi dia ikut tahlilan, ikut lebaran, ikut segala macam. Suatu hari ada orang yang meninggal. Dia dituakan nih orang yang non muslim ini. Tapi pakai pici, pakai apa gitu. Suruh mimpin sholat. Nah, nggak sah sholatnya. Pertama ya. Jadi ini bukan kejadian jarang, sering Pak. Kita mengangkat orang yang memang dia atau lingkungannya bermanfaat banyak sehingga kita dulu paling pantas dia. Nah sekarang pagi ini saya kemukakan beberapa hadis mengumpulkan tidak sah mengangkat imam yang seperti itu. Artinya sholatnya nggak sah. Yang kedua orang gila yang tadinya normal jadi gila, stres ya, orang majnun macam Ali itu. Ali nggak dari awal, nggak dari lahir tuh, tapi dia udah pertengahan tiba-tiba ada kasus di keluarganya di mana dia banyak mendapatkan siksaan traumatik, psikosomatik gitu, sehingga dia menjadi gila. Nah orang kayak begini jangan diangkat imam. Jadi makmum aja yang bener apa imam? Pernah kan ada di sini jadi makmumnya siapa? Sholat asar. Makmumnya dia jadi imam, Dia sujud, makmumnya 3 orang sujud semua, dia kabur. Ini makmum kapan bangun? Ya, jadi jangan diangkat jadi imam. Sholatnya pasti nggak sah. Yang ketiga orang mabuk. Walaupun dia haji, tapi habis mungkin dia khilaf minuman segala macam, jangan diangkat jadi imam. Terakhir anak kecil yang belum tamyiz. Jadi anak kecil walaupun dia pesantren ya, tapi belum balik. Jadi dia bisa baca Quran, tapi belum paham bacaannya gitu. Belum bisa menguraikan menjadi sebuah nasihat di satu kaum itu, jangan jadi imam. Sholatnya nggak sah. Itu ya. Nah, sedangkan sahnya imam itu ada beberapa kategori. Di antaranya ada imam yang sah untuk yang selevel aja. Kalau dia ngimamnya selevel aja. Contohnya kaum perempuan hanya bisa mengimami yang selevel, yang perempuan semua, atau anak kecil walaupun laki-laki. Lalu yang kedua kunsa itu orang banci. Kunsa itu mesti ditentukan oleh para ulama yang ahli. Kunsa itu artinya gini, orang yang punya kelamin 2. Cuman salah satunya pasti besar, satu kecil. Jadi dia kayak bencong gitu. Misalnya gini, ada orang ada punya vagina, punya farji, tapi punya juga zakar, tapi kecil. Entah nyelip di mana gitu. Itu yang hanya bisa ngeliat tuh ahlinya, ulama. Nah kunsa ini diatur, dia hanya bisa jadi imam bagi semua kunsa. Kunsa ada 2, kunsa muskil dan kunsa goir muskil. Kunsa muskil tuh nanti dilihat sama ulama, air kencingnya lebih keluar di mana, di vaginanya atau di itu ada ilmunya sendiri. Nah kunsa ini nggak boleh mengimami yang belakangnya laki-laki, nggak boleh. Dia hanya boleh mengimami belakangnya kunsa juga atau belakangnya perempuan.
Ya, itu imam yang sah untuk selevel. Ada lagi imam sah dia sholatnya dengan catatan makmum tidak tahu bahwa dia batal. Contoh, imam ini kentut diam-diam, tapi malu. Kan ada orang yang jujur kentut jadi imam, langsung dia ke samping dikit, dia mempersilahkan yang belakangnya untuk maju. Majunya nggak usah maju bener, nggak usah Pak, selangkah aja. Nerusin imam tadi. Ada yang nggak mau begitu, kentut, udah gitu nggak bunyi Pak, tapi pss, gitu ya. Nah dia diem aja. Nah dia sholatnya nggak sah, tapi makmumnya sah karena makmum nggak tahu. Begitu makmum tahu misalnya nyium bau, gini, dia bilang aja subhanallah, imam mesti jujur, iya memang saya kentut gitu akhirnya, terus minggir gitu. Kalau nggak mau juga, sholatnya nggak sah, tapi makmum sah. Makmum yang nggak tahu ya, makmum nggak tahu ya. Atau misalnya imam itu maaf bodoh, baca tapi nggak pas bacaannya. Makmum nggak tahu. Misalnya imam di sholat lohor dan asar, kan nggak bunyi tuh, tapi dia nggak benar bacaannya. Imam nggak tahu, makmum nggak tahu, nggak apa-apa, sah. Begitu makmum tahu, dulu saya pernah dengar nih, dia jadi imam maghrib atau isya atau subuh, nggak benar bacaannya, dia tahu, maka dua-duanya nggak sah. Kalau dia bermakmum juga, imamnya nggak sah, sholatnya makmumnya nggak sah. Hati-hati Pak, ya hati-hati. Itu yang imam-imam gitu. Kemudian imam yang sah sholatnya hanya dalam kondisi tertentu. Contoh, anak kecil bagus bacaannya. Jadi yang kita lihat bacaannya doang nih. Udah balik tapi masih umur 10 tahun gitu. Jadi imam boleh, tapi nggak boleh jadi imam di sholat Jumat. Jadi khatib Jumat nggak boleh. Jadi sholatnya sah, tapi dia nggak boleh jadi imam di sholat Jumat. Ya, kita tua Nabi tuh, jangan sampai kita dikuliahin sama anak-anak gitu aja. Walaupun kata Sayyidina Ali, unzur maqala wa tanzur man qala. Perhatikan aja materi yang dilihat, jangan lihat yang ngomong siapa gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk anak kecil yang jadi imam. Dia sah di subuh, duhur, asar gitu. Tapi begitu dia dipersilakan jadi khatib Jumat dan imam sholat Jumat, nggak boleh. Ya, jadi ini agak ketat di peraturannya. Terakhir, yang makruh jadi imam adalah orang-orang yang penampilannya tidak syar'i. Misalnya, Pak, boleh nggak imam maju pakai helm? Pak jawab dong Pak, saya dicuekin aja. Boleh, tapi nggak pantas. Pakai celana segini? Boleh, tapi nggak pantas. Nah itu makruh, nggak boleh jadi imam tuh, ya. Atau dia pernah terlihat berbuat dosa, pernah di depan main judi, gitu. Jadi imam nggak boleh. Namanya orang fasik, fajir, orang yang lupa nama Allah dan fajir, pernah berbuat dosa. Dan terakhir, dia masih terlihat tidak membatasi diri dengan perempuan gitu. Apa namanya? Lenje, apa? Ganjen. Memang orang ganjen bisa tahu ya. Kalau itu kan, gitu Pak. Itu jadi kita nyari imam tuh yang benar itu. Nah, itu yang sah-sahnya dari lihat sahnya. Sekarang bagaimana kondisi imam yang ideal menurut agama Islam? Ada 8, minimal ada 8 kriteria imam yang ideal yang kita dambakan untuk bisa memimpin sholat kita di berbagai tempat itu. Pertama, kata Nabi, liu'azzin lakum khiyarakum. Hendaknya yang memandangkan azan di antara kamu adalah orang-orang yang terpilih. Yang terpilih. Pertama dia mampu.
azan. Terus kata Nabi lagi, waliya ummakum qurra'ukum, dan yang jadi imam adalah yang fasih bacaan Qur'annya. Saya ulangi ya, yang fasih bacaan Qur'annya, mengandung tajwid, makhrajul huruf dan sebagainya, tapi fasih. Jangan sampai panjang pendek bacaan Quran itu dikeliru-keliruin. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi pendek. Contoh, karena dia membela lagu, alladzi jama'a malan wa addadah, ja-nya panjang. Aslinya alladzi jama'a malan wa addadah, ja-nya pendek. Kalau ja-nya pendek, artinya orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau ja-nya panjang, alladzi jama'a malan, orang yang menyetubuhi harta dan menghitung-hitungnya. Menyetubuhi harta kan lain kan artinya. Atau qul ya ayyuhal kafirun, la budu, lahnya panjang, ma-nya panjang, beda-beda artinya tuh. Atau Bapak tahu nggak bedanya Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas? Yang di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang, artinya pemilik. Kalau yang di Malikin Nas, ma-nya pendek, Malikin Nas. Orang sering bilang qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, ma-nya dipanjangin. Salah. Ma-nya pendek, artinya rajanya manusia. Kalau ma-nya dipanjangin, kayak Malik Yaumiddin di Malikin Nas, artinya pemilik manusia. Beda. Beda bacaan, beda makna, beda arti. Ya. Jadi yang pertama, kriteria imam orang yang ahli baca Quran. Dalam hadis disebut al-mahiru bil Quran, mencakup paling tidak bacaannya. Kedua, mahir itu dia menghiasi bacaan Qurannya dengan lagu. Karena yang suruh Rasulullah nih, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi bacaan Quranmu dengan lagu-lagumu. Jadi jangan datar, Pak. Bosan orang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahman, kan nggak benar. Tambahin lagu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, gitu loh. Ya, jadi mahirnya di situ. Sehingga orang mau dia panjang, mau dia pendek, enak aja gitu dengarnya ya. Nah, itu ya. Kedua, kriteria imam yang ideal adalah dia terbaik di segala bidang. Terbaik. Hadisnya begini. Ya ummul qaum, yang berhak jadi imam di satu kaum, aqrahumul lil kitabillah, orang yang pandai baca kitab Allah, baca Quran. Fa in kanu fil qiraatihi sawa, kalau ada dua orang yang bacaannya sama, dua-duanya bagus dua-duanya. Misalnya ustaz dengan ustaz itu bagus bacaannya gitu. Ya, bacanya sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka pilihlah yang imam orang yang di antara kedua itu lebih tahu hadis. Ini makanya ini ya, terbaik nih. Jadi pertama kita lihat nih, oh bacaan keduanya sama, maka di antara dua itu yang sama itu, atau tiga yang sama itu, yang mana yang lebih mengetahui hadis bis sunnah. Terus fa'in kanu fi sunnati sawa, kalau dia lebih, dua-duanya lebih punya ilmu hadis yang sama, pengetahuannya sama, dua-duanya ustadz nih gitu ya, sawa sama gitu, fa'aqdamuhum hijrah, maka pilihlah yang pertama kali hijrah. Jadi kita mesti lihat ke belakangnya lagi mereka nih, dulu mereka gimana keadaannya, tahun berapa mereka mulai nih. Jadi begitu loh, milihnya begitu. Kalau sama juga hijrahnya sama-sama, ya, fa in kanu fil hijrati sawa, kalau hijrahnya sama-sama itu, fa aqdamuhum silha, maka pilihlah yang pertama kali masuk Islam. Artinya yang pertama kali bertobat dan mulai bagus Islamnya. Jadi imam tuh kesimpulannya, kriteria kedua nih, dia terbaik di segala bidang, terbaik. Kalau sama juga Islamnya sama gitu, maka pilihlah yang paling tua, lebih tua. Kalau sama juga, pilih yang paling wangi. Sama juga wanginya, pilih yang paling ganteng.
sama juga terus, pokoknya dia mesti yang terbaik. Ya, mesti yang terbaik. Itu kriteria kedua. Tadi pertama bacaannya bagus, nomor dua yang terbaik segalanya. Kriteria nomor tiga, imam yang baik adalah imam yang tahu diri. Nah ini Pak, ini maaf jangan singgung nih. Suka-sukanya kita nih udah merasa pintar baca, mampir di masjid orang, lalu kita tanpa baktipu gitu, nggak disuruh, nggak diizinin itu, maju. Komat nih, wakbar, maju. Ngambil mikrofon nggak boleh. Hadisnya ada, nggak boleh itu. Ya, itu hadisnya bunyinya begini nih, supaya jelas ya. La yu'amminar rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sekali-kali kalian jadi imam di tempat orang lain, terkecuali ada izin dari orang itu. Jadi jangan kita nganggap nih gue yang paling pinter nih, nggak boleh di tempat orang. Terus hadisnya ditutup dengan berkata, wala ya'udu ala takrim matihi illa biizni. Jangan duduk di kursinya orang itu sampai dapat izin. Artinya jangan masuk ke dalam kemuliaan dia. Tamu tuh nama tamu bahasa Arabnya doif, Pak. Orang yang lemah. Jadi jangan kalau bahasa Betawi jangan beladu di tempat orang. Walaupun kita ini alim, ulama, kiai, kita tetap tawadu sampai orang itu kita utamakan. Orang tuan rumah itu ada imam atau imam, biarkan mereka. Ya ini. Nah itu imam yang ideal. Jadi orangnya tahu diri. Lanjut. Kriteria keempat, imam itu mesti yang disukai oleh kaumnya. Nggak boleh orang yang dibenci. Ini umum nih. Jadi kalau orang itu pernah kena gibah satu kaum itu ya, wah dia orangnya begitu gitu. Udah deh, mendingan dia jangan jadi imam. Lah kalau dia nggak tahu, pasti tahu kok. Jadi ada aura, ada aroma apa ya, yang bisa kerasa sebenarnya Pak. Kalau kita masuk ke dalam satu kaum, kita disukai atau kita dibenci. Ini ada hadisnya bunyinya begini nih. Ini gawat nih. La tartafi'u salatuhum qaumun ya fauqa ru'usihim sibra. Golongan yang tidak terangkat salat mereka lebih satu jengkal dari kepala mereka, artinya nggak diterima salatnya, adalah rajulun amma qauma wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki jadi imam di satu kaum di mana kaum itu membenci dia. Membenci itu. Dia lagi gitu. Entah karena apanya, karena sikapnya, karena apanya. Jadi jangan jadi imam. Ya. Kan maaf ya Pak, kita terganggu sholatnya ketika kita tahu imam kita ini musuh gitu loh. Aduh dia. Akhirnya Allah bilang adanya dia doang di pikiran kita. Bacaannya. Jangan gitu banget. Ya, jadi kacau gitu. Ya. Jadi penting ini agama ngajarin kita lebih teliti. Kriteria kelima, ini maaf ya bapak-bapak yang sering jadi imam di sini. Hendaknya imam yang baik itu imam yang mentahfif sholat, meringan-ringan sholat. Ya, ini bunyinya di sini. Idza shalla ahadukum linnas, kalau kamu sholat bersama manusia, kamu jadi imam, falyukhfaf sholatuhu, maka ringankanlah sholatnya. Ya, fa inna fihi saqimu wa dha'ifu wal kabira, karena di antara jamaahmu ada orang yang sakit, lemah, habis stroke kayak saya. Kalau Pak Rudi bacaannya sampai surat Az-Zariyat saya sampai begini di tangan di tembok Pak, berdirinya udah gemeter gitu. Tapi ini bukan curhat Pak ya, cuma iseng aja, faktanya begitu. Jadi tahfiflah sholat. Di belakangmu kata Rasulullah, ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang tua. Dulu ada orang tua di sini. Siapa namanya? Yang pengen kali? Pak Marji.
Sekarang udah pikun Pak, udah nggak kenal saya. Dulu kesini kan, umurnya 80 sekarang. Itu termasuk orang yang sama Rasulullah diprioritaskan untuk dilayani oleh imam sebagai orang yang harus diringankan sholatnya. Ya, nah tapi wa iza sholla li nafsihi, kalau kamu mau sholat sendiri, maka kata Rasulullah, fal yutil masya, panjangkan sesukamu. Mau baca 3 juz juga boleh. Tapi kalau udah sama orang lain, tolong lihat dulu. Begitu kita lihat ada yang pengkor, ada yang apa, nah udah cepat-cepat kita bacaannya sedang aja. Jadi ini relatif takhfifah. Ada orang yang menganggap al-ghosyah atau ala yang dibaca Ustaz tadi udah panjang. Ada yang bilang masih pendek. Relatif. Makanya lihat kebiasaan satu kaum bacaannya apa kira-kira. Ya. Jangan juga saking mau ringaninnya kulhu kuliah, jangan juga. Walaupun zaman Rasulullah ada tuh komplain kepada satu imam, orang ngadu akhirnya. Nama imamnya Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Imam Mu'adz ini senangnya baca kulhu, sampai rakaat kedua kulhu juga. Pertama kulhu, kedua kulhu. Udah hari-hari begitu, diaduin ke Rasulullah. Ya Rasul, Mu'adz bacanya kulhu terus. Rasul manggil, Mu'adz, kenapa kamu baca kulhu terus? Gak tahu yang lain kamu? Kata Mu'adz, sesungguhnya aku suka sama surat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah bilang, kesukaanmu terhadap surat Al-Ikhlas akan membimbingmu ke surga. Jadi nggak apa-apa. Terima dia pantas sedikit lah Pak. Ya hari ini mungkin surat Tabat Yada, lalu dan seterusnya ya. Jadi divariasi di juz sama itu. Sebaliknya Rasulullah juga pernah dikomplain karena ada imam yang bacanya panjang-panjang. Nah itu Rasulullah marah. Apa kamu membuat fitnah di kaummu itu? Maka ringankanlah sholat. Nah gitu. Nah lalu Rasulullah mencontohkan ketika beliau mendengar, jadi imam Isya, mendengar ada anak kecil nangis seperti mau minta susu, minta tetek. Sedangkan ibunya jadi makmum di belakang sana. Maka Rasulullah memangkas sholatnya menjadi sholat yang paling ringan. Bacaan wajib aja yang dibaca, bacaan yang sunnah nggak Rasulullah baca. Jadi misalnya Rasulullah ruku hanya tumanina sebentar, sami Allahu liman hamidah, salat tumanina, saking pengen membela supaya anak itu dapat susu. Itu ya Pak ya. Jadi sholat jemaah ini memang betul-betul dia bikin indah oleh Rasulullah ya. Kemudian imam yang ideal itu nomor 6, dikit lagi Pak ya. Nomor 6 itu hendaknya dia ada interaksi sama makmum. Jangan sampai ada imam yang datang ketika qomat lalu dia memimpin sholat atau memimpin doa setelah sholat dan sebagainya, salaman lalu keluar, gak ada interaksi sama sekali. Itu Pak, boleh Pak. Jadi ada interaksi. Di antara interaksi yang disuruh oleh Islam ini, maka imam disuruh memandang kepada makmumnya. Jadi jangan main maju pakai mikrofon, Allahu Akbar. Jangan. Lihat mukanya masing-masing, kasih senyuman. Atau umumnya sesuatu. Nanti ini saya mau sujud sujud tilawah nih. Rakaat pertama ya, bacaannya ini. Nanti saya sujud, jangan pada kabur nih. Karena habis sujud saya diri lagi. Aturannya begitu. Nah, kasih tahu. Jadi ada interaksi. Atau atur barisan. Dengan bahasa Indonesia bunyinya begini. Luruskan dan rapatkan shaf. Karena lurus dan rapatkan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Lihat baik-baik. Nah, mengenai pengaturan shaf ini ada 8 alternatif yang bisa Bapak baca kalau Bapak jadi imam. Pertama, Rasulullah bilang begini, aqimus shaffa, tegakkanlah shaf. Bukan luruskan ya, tegakkanlah shaf fis shalah, dalam salatmu. Fa inna iqamatas shaffa min husni salat, karena sesungguhnya menegakkan shaf dalam salat itu termasuk kebaikan salat. Pertama, boleh ngomong begini. Yang kedua,
sawu sufufakum, luruskan safmu, saf kalian. Fa inna tasfiyatas saffa atau fa inna tasfiyatas saffi, boleh. Bukan fa inna tasfiyatas sufu, bukan. Sufu, sofi, sofa ada bedanya. Kalau mau sufu tambahin akhirannya jangan diwakaf. Fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Ya, ini yang kedua. Jadi sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffa min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, sungguh meluruskan saf adalah kesempurnaan salat. Itu kata kedua. Yang ketiga, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Karena semuanya meluruskan saf itu adalah tegaknya salat dan lain-lain. Ya, ada lagi yang lainnya. Misalnya Rasulullah bilang, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum. Wallah, tegakkan saf kamu, tegakkan saf kamu, tegakkan saf kamu demi Allah, kata Rasulullah. La tuqimunna sufufakum, sungguh kalian menegakkan saf kalian, aw la yakhulfanna Allahu baina qulubikum, atau kalau tidak tegak safnya, hati kalian terpecah-pecah. Hati kalian terpisah-pisah. Ini agama yang ngajarin. Atau yang Bapak kalau umroh atau haji di Mekah dan Madinah itu atadinu asma'u ansitu rahimakumullah, boleh. Itu Rasulullah ajarkan juga. Atau kita bilang salat jamiah rahimakumullah, mari salat jemaah orang-orang yang disayang oleh Allah, boleh. Pokoknya ada interaksi pertama antara kita dengan makmum, antara imam makmum yang mengikat hatinya gitu loh. Jangan sombong imam tuh datang Allahu Akbar, jangan. Ada interaksi yang memang Islam mengajarkan begitu, ya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, nah ini, hendaknya imam itu memilih. Ini Rasulullah suruh ya, orang yang di belakang dia. Kata Rasulullah begini, ketika Rasulullah udah mau jadi imam, udah komat, ya, lialianni minkum ulul ahlama wan nuha. Hendaknya yang di belakangku ini, tolonglah orang-orang yang tua dan orang-orang yang tahu ilmu. Tahu ilmu agama dan tahu Quran. Gunanya apa? Mengkoreksi bacaan imam. Coba imamnya baca sesuatu yang Bapak nggak kenal tuh. Ini surat apa dia? Dia salah, nggak ada yang koreksi. Tapi kalau di belakangnya ada orang-orang yang ahli ilmu, maka imam ini bilang ini, Pak sih Pak, yang tua, Pak sih Pak, yang lain ngalah, gitu. Ya, imam bukan diskriminasi, tapi memang itulah aturan Rasulullah. Kata Rasulullah, hendaknya di belakangku tuh, Rasulullah pengen ngomong nama, tapi nggak enak. Yang di belakangku tuh kalau bisa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang-orang top semua. Mengenai Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bilang, ana waridatul ilmi, saya itu kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali itu pintunya ilmu. Jadi kalau mau nanya apa-apa jangan di usah saya lah, ke Ali aja. Saking orang-orang yang empat ini, orang-orang berilmu semua, gitu. Ya, jadi imam itu milihlah di belakang dia yang pantas. Kira-kira kalau saya salah koreksi siapa, gitu. Ya. Banyak di sini udah banyak ahli-ahli baca Quran udah banyak. Terakhir, maka Rasulullah menyarankan kalau bisa imam itu ngomong, melarang makmum jangan mendahului saya, jangan menyelisih saya. Pokoknya gerakan saya ikutin dan jangan dahuluin saya. Karena ancaman untuk orang-orang yang mendahului imam di hari akhirat nanti kepalanya berubah jadi kepala keledai. Nanti di absen sama Allah di hari kiamat kita berubah jadi keledai semua nih, yang suka mendahului
imam. Tapi imamnya juga mesti bisa mengatur irama supaya makmum jangan mendahului. Ya, jangan mendahului. Contohnya begini Pak, waktu bangun intikal, takbir intikal dari mulai sujud terakhir yang di rakaat pertama, mau bangun ke rakaat kedua. Kadang-kadang imam nggak ngerti apa dia mesti panjang atau pendek. Maka dia bilang Allahu Akbar gitu kan. Rata-rata di masjid gitu. Sehingga si makmum ini gerakannya kapan nih? Apa waktu dia Allah udah boleh bergerak atau belum? Ini masalah Pak. Maka kita lihat lagi satu contoh yang terbaik di dunia ini soal ketertiban di bidang militer. Militer itu nunggu komandannya berhenti menginstruksikan baru dia bergerak. Siap? Belum kan? Baru dia bergerak. Maju. Jalan baru jalan. Jangan maju orang udah pada lulu semua. Sama di imam tuh. Ketika Allahu Akbar, disitulah makmum boleh bergerak. Terkecuali i'tidal. Karena perintahnya ketika makmum berkata Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya, maka makmum berkata Rabbana walakal hamd. Lainnya gerakan mesti jangan mendahului imam. Ya. Sering begini di sholat Jumat saya lihat, saya jadi nggak khusyuk nih. Makmumnya udah selesai baca surat, kan? Sufi Ibrahim wa Musa, imamnya, makmumnya udah nurunin tangan untuk ruku gitu loh. Padahal pada Allahu Akbar, ya kan? Kayak seolah dia jadi imam jadi. Ya. Di sana Musa belum Allahu Akbar, makmumnya udah baru Allah Akbar baru dia ikut. Itu juga salah. Jadi jangan mendahului, jangan menyelisihi, ya. Jadi si imam kalau bisa ya jangan setiap hari juga. Pokoknya setiap berapa hari tolong makmum sekalian ikuti saya, jangan mendahului saya. Itu imam ideal, Pak. Imam ideal. Nah, dalilnya bagaimana? Lihat. Innama ju'ilal imamu liyutammi bihi. Sungguh imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Jangan diselisihi, jangan didahului. Fa iza raka'a warka'u. Kalau dia ruku, maka rukulah. Kalau dia sujud, maka sujudlah. Bahkan begini, kalau seandainya imam itu seperti saya, pakai kursi, duduk gitu, maka ikuti semuanya pakai kursi. Tapi berhubung kursi cuma 4, bingung kan? Makanya jangan angkat orang yang seperti saya, nggak sempurna fisiknya. Imam mesti yang terbaik, yang terbaik. Nah, demikian. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung mengenai ini, karena ini ilmu ya, berlaku di mana aja. Juga di rumah kita. Kalau di rumah kita ya kita kepala keluarga mungkin yang terbaik kan. Selama anak laki-laki kita belum balik, kalau udah ada anak laki kita ya kita serahkan dia bergantian kita menjadi imam. Kalau kita sholat berjamaah bersama keluarga di rumah. Tapi ini berlaku secara umum di masjid-masjid dan di mushola, maka imam yang sah dan imam yang terbaik adalah imam yang tadi memiliki 8 kriteria ini. Sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tutup dengan doa, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Silakan Pak Haji tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya. Ya. Yang pertama, ini tadi kan mengenai sahnya seorang imam ya. Nah, kalau yang kedua, yang bertanya saya terus terang aja yang mulia. Saya kan kadang-kadang azan. Ya. Nah, takutnya apakah bahasa azan saya itu ada salah atau enggak? Nah itu soalnya apakah menentukan sah atau tidak kalau azan itu umpama kasarannya harusnya I dibaca U, L dibaca P, kira-kira sah enggak itu? Iya, baik. Hanya itu Pak? Itu aja. Baik. Terima kasih. Jadi begini, Quran itu dan bahasa Arab itu
dilafalkan dengan 7 dialek, 7 logat. Namanya qiraah sab'ah. Termasuk azan. Bapak kalau ke Turki bagian barat, bacaannya aneh, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara dalam Quran dibaca fabi ayyi ala'i rabbika tatamare. Azannya gitu. Hayya 'alas sholeh. Siapa yang si soleh disebut-sebut padahal sholat. Itu dialek. Bukan makhraj Pak ya, dialek ya. Artinya memang dia kebiasaan bahasa induknya di sukunya seperti itu gitu. Nah di dunia itu hanya mengandung itu bayati, nahwan, khos segala macam itu. Nggak jauh dari itu gitu. Nah azan memang mesti perhatikan makhrajnya, makhrajul hurufnya dan tajwidnya. Ya, ada tasdid di situ, ada panjang, ada pendek gitu. Dan dia dalam azan yang penting lafzul jalalah. Jangan sampai salah. Lafzul jalalah itu Bapak bicara Allah, Allahu Akbar, Allah itu kalau Bapak lihat huruf Allah itu di tengah-tengah lamnya itu ada yang panjang begitu. Itu mad far'i, 2 kali mad far'i. Jadi Allah itu bisa dipendekkan Allah, bisa Allah panjang sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, nggak apa-apa. Gitu. Nah, muazin hendaknya tahu ilmu ini sebelum dia azan, supaya azannya tidak diremehkan orang. Karena azan itu adalah yang mengundang orang untuk mau berjamaah. Oh, cakep banget ya azan ini, cakep begitu, enak banget nih. Dan tetap seperti baca Quran, hiasi dengan lagu, ya. Dan orang yang azan itu hendaknya napasnya panjang, napasnya panjang, bagus itu. Karena upah untuk orang muazin ini kelak di akhirat, di hari kiamat, dia akan menonjol seperti artis, lehernya panjang. Jadi nanti kalau Bapak lihat di masyhar ada orang leher panjang, ini muazin nih, Pak Mulyawan nih muazin, lehernya panjang gitu. Jerapah nih, jerapah gitu. Tapi lehernya panjang. Itu penghargaan Allah, bukannya Allah kemudian membuat leher Bapak melarang, itu enggak. Penghargaan Allah kepada orang yang mau azan. Karena Allah sendiri azan. Allah sendiri azan. Kalau Bapak lihat surat Ibrahim ayat 14, wa in ta'azzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Allah azan, Tuhanmu azan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, azan itu mengumumkan. Jadi Allah sendiri muazin, Allah sendiri azan, tapi azannya Allah bukan. Kalau kamu syukur, saya tambah nikmat, itu azannya Allah. Kalau kita azannya manggil. Jadi bicara masalah teksnya, ya kita mesti lihat dulu kesalahannya di mana, pelanggarannya di mana. Maka muazin hendaknya bisa menghisap dirinya sendiri. Ayo, saya cari ilmu mengenai azan ini, baik mengenai lagunya, mengenai pengucapannya. Ya. Ada orang daerah yang as-salatu khairum minan naum, berarti as-salatu ya betul. Iya, as-salatu. Tapi ada juga yang naumnya itu pendek. Padahal kalau wawu mati di akhir itu boleh lebih dari 2 harakat dilaguin. Jadi salatu khairum minan naum, salatu khairum minan naum. Ada yang karena artinya sholat itu lebih baik daripada tidur, dia menggentak orang tidur. Salatu khairum minan naum, gitu. Gedein boleh, gak ada masalah. Yang penting dia tahu teknik dan ilmunya. Gitu Pak. Jadi sebelum kita menyalahkan bacaan, kita lihat dulu di mana letak salahnya dan orang itu diberikan ilmu. Azan tuh begini. Nah, hendaknya orang yang udah azan jangan jadi imam. Orang yang azan wajib dia qomat. Jangan habis azan mundur. Yang qomat orang lain nggak boleh. Jadi dia azan dia qomat. Karena azan dan qomat merupakan satu paket, satu kesatuan panggilan. Gitu Pak Haji. Nanti kalau umpama dibaca A artinya pun salah itu. Iya. Dari segi makna pasti salah, tapi kita lihat apakah dia pakai dialek tertentu gitu. Ya, kalau memang enggak,
maka orang itu bisikin, sini, saya ajarin Anda azan yang benar gitu. Bisa kok Pak. Ya, bisa Pak. Pasti orang azan memang, saya pernah dengar azan di mungkin daerah Parung ya, subuh-subuh dia ke bawah angin. Masa keliru, sholah dibaca salah, falah dibaca folah. Tuh, hayal salah, terus hayal folah. Mana ada fo? Tapi ini memang orang azan itu banyak groginya Pak. Jadi kata azan itu gampang, azan itu banyak groginya. Hanya saya terus terang aja Pak. Iya. Saya ngoreksi diri saya sendiri. Betul, itu aja. Saya pas disuruh azan tuh, tolong kalau memang saya salah, kalau ditegur jangan dibiarkan. Betul. Tapi kan kemungkinan banyak jamaah yang mau negur ragu-ragu, gak enak. Ya. Yang penting ini Pak, ini tips ya, tips untuk muadzin. Muadzin itu pada waktu tahajud di rumah hendaknya minta sama Allah supaya suaranya itu dianggap orang sebagai panggilan yang terindah. Bapak kalau ke Mekah atau ke Madinah, kenapa orang yang lagi buka toko dengar azan, tokonya ditinggal belum, nggak takut dirampok deh, cuma tutup setengah aja rolling door-nya, karena azannya bagus Pak. Jadi hidayah Allah masuk melalui azan itu. Allahu Akbar, bagus itu azannya. Ya, kalau kita kan ya maaf aja kadang-kadang azan kita ya Allahu Akbar, malas-malesan gitu ya. Jadi azan itu memang kita perlu mengkoreksi dulu salahnya di mana ini secara umum gitu, apa lagunya kurang, apa makhrajnya, apa tajwidnya itu. Nanti kalau udah ketemu ya kita sama-sama belajar. Seperti sholat Jumat kemarin. Ya. Nah, Pak Kaca kan biasanya kan ke Masjid Darussalam. Ya. Kemarin saya ke Anas. Nah itu di jalanan tuh pada gersulot, pada apa ya? Itu apa nggak ada orang lain yang jadi khotib udah lama bacaannya ini kayak orang ngantuk. Siapa khotib? Tahu kemarin sampai sholat Jumat. Ini khotib ya, bukan muadzin ya? Siapa kemarin yang di sana? Apa yang di Anas? Hah? Itu khotibnya yang dari pesantren Asyuka Pak. Oh. Aduh, udah kan saya kan di luar ya udah. Iya. Umur 95 tahun. Oh. Banyak di pas pulang tuh, wah udah itunya. Khusus untuk khotib Jumat, Rasulullah pernah bilang begini, sesungguhnya ciri-ciri orang yang berilmu ketika Jumat khotbahnya pendek, sholatnya panjang. Berarti dia berilmu tuh. Tapi kalau ada orang khotbahnya panjang, nah kita bisa duga ya, berdasarkan hadis Rasulullah, ini orang belum lengkap ilmunya ini. Khotbahnya lama. Khotbahnya lama berarti. Lama, Jadi Rasulullah bilang, sesungguhnya ciri orang yang alim adalah ketika dia khotbah Jumat, khotbahnya pendek, sholatnya dipanjangin. Itu pun panjangnya cuma al-ghosyah dan ala-ala atau sholat Jum'ah 12 ayat. Gitu. Jangan sampai al-baqarah gitu. Gitu Pak ya? Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tadi Pak Ustadz ya, keutamaan untuk sholat jamaah. Ya. Dan berbagai syarat-syaratnya ya. Betul ya. Nah, satu yang menjadi pertanyaan saya. Contoh saya Pak ya. Ya. Di rumah kita kan diarahkan untuk berjamaah di rumah. Sedangkan saya merasa satu, saya nggak ada. Lebih pintar istri saya. Dua. Iya. Tapi syarat untuk jadi imam mana saya kira-kira? Iya. Kedua, saya juga masih merasa banyak dosa. Apa yang saya harus lakukan? Apa Baik. saya berjamaah dengan beban saya yang masih banyak dosa, yang ilmu saya tidak ada, Iya. atau membiarkan mereka sudah sholat seperti itu? Oke. Apa yang saya harus lakukan? Mungkin ya udah, saya harus gimana? Daripada saya jadi imam gitu, tapi saya ada beban gitu. Saya merasa ilmu istri saya itu lebih pintar gitu loh Baik. dari saya. Iya. Ngajinya, tajwidnya, apanya semuanya jauh lebih dari saya. Iya, iya. Tapi saya cuma ada laki satu-satunya di rumah. Iya. Karena saya malu, makanya saya nggak pernah berjamaah itu seperti itu. Oke. Karena nanggung beban saya nggak bisa ilmu, dosa saya masih banyak.
Nah itu apa yang saya lakukan? Baik, jadi Bapak harus lihat jabat ini udah masuk ke dalam urusan pribadi Pak ya, suami istri ya Pak ya. Kalau ya suami saya Iya. Di keluarga misalnya Iya. lagi keluarga apa gitu kan, tapi saya laki-laki yang Baik. mungkin lebih tua, Iya. lebih tua atau yang ya kan kakak-kakak saya, adik saya tuh lebih pintar. Iya. Gitu. Kita masuk ke yang tadi ya Pak, yang istri dulu ya. Eh, Nah dalam An-Nisa ayat 34, Bapak walaupun nggak tahu jadi imam, nggak pernah jadi imam atau malu karena banyak dosa, karena ilmunya merasa lebih rendah dari istri, Bapak dikasih jabatan sama Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Sah kan sholatnya Pak? Nanti dulu Pak, karena dua hal pemimpinnya. Satu, bima anfaqtahu min amwalihim. Karena Bapak nafkahin istri dari harta Bapak. Itu kalau Bapak udah masuk kriteria pertama, nafkahin, sah jadi imam. Yang kedua, karena Bapak lebih kuat segalanya dari istri. Allah itu bilang, artinya emang laki-laki ciptain lebih bagus daripada istri itu. Makanya mereka jadi pemimpin, qawwamuna jadi pemimpin. Maka jangan takut ilmunya lebih tinggi dia, pokoknya Bapak dapat jabatan imam karena keutamaan laki-laki dibanding perempuan. An-Nisa 34. Boleh. Jadi nggak usah mikir dosa juga. Orang kalau mikir dosa tapi nggak mau ibadah, lama-lama nggak ibadah Pak. Wah dosa gue banyak nih, gue nggak puasa dah. Dosa gue banyak, gue jangan haji dulu. Begitu kan akhirnya. Jadi jangan dibiasakan dulu. Dosa dapat hilang gara-gara ditobatin. At-taibuna zambi kama la zambala. Bertobat dari dosa sama dengan nggak punya dosa. Jangan minder sama dosa, lawan. Betul. Yang membuat Bapak begitu, saya masih dosa, setan yang bisikin, udah lo nggak pantas lo, udah ngaca, oh nggak jalan begitu, nggak jadi ibadah. Bapak berhak jadi imam, walaupun ilmunya masih kuliah, nggak apa-apa. Istri mesti manut. Malah ada hadis begini, rahmat Allah akan turun pada dua orang, suami dan istri yang bangun di tengah malam. Pak Rudi bangun, wudu, tahajud. Sebelum tahajud, Bapak ambil air, muka istri dicipratin. Ayo salat. Nggak peduli imamnya belum ilmunya apa, pokoknya rahmat Allah akan turun. Jadi jangan khawatir Pak. Jabatan imam itu melekat dalam laki-laki terhadap istrinya, walaupun istrinya lebih tinggi ilmunya, karena dia lebih utama dibandingkan dengan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sholatnya tetap sah. Sah dong. Sah. Emang kenapa nggak sah? Kecuali Bapak junub belum mandi, sholat belum nggak sah tuh. Ya benar kan ada keraguan. Jangan ragu. Untuk urusan sholat, ambil yang nggak ragu, buang yang ragu. Gitu. Untuk urusan ibadah. Gitu Pak. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Baik, Pak Indra, Haji. Ini pernah saya mendengar di khotbah Jumat. Ya. Ada yang menyatakan seorang khotib itu bahwa di ujung khotibnya itu tidak dianjurkan untuk berdoa. Baik. Kan biasanya kan di ujung Khotbah. khotbahnya kan membaca doa. Iya. Ada yang menyatakan seperti itu. Karena memang tidak dianjurkan untuk membaca doa. Karena Baik. kemudian jamaahnya mengucapkan amin. Ah. Nah, kemarin saya dengar yang si khotibnya ini malah mengajak kepada jamaah untuk berdoa. Iya. Ya mengajak, benar-benar mengajak. Baik. Tidak berdoa. Iya. Nah, sebenarnya dalam aturan atau hukumnya seorang khotib itu seperti apa sih? Ustaz? Baik. Jadi khotib Jumat itu dia harus berkhotbah dengan dua khotbah. Ya kan? Nah, kebiasaan Rasulullah khotbah pertama itu pasti beliau mengumpulkan 1-2 ayat yang isinya mengenai nasihat dan seruan dan sebagainya. Khotbah kedua doa. Justru doa itu. Doa yang memang beliau sampaikan selalu diawali dengan surat Al-Ahzab 56 itu. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, baru habis itu berdoa, Allahumma ighfir lil muslim, dengan Rasulullah menunjuk tangannya ke atas. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau innaka sabiun qaribul bidawat ya qadil hajat.
Rasulullah selalu mengucapkan itu. Jadi kalau ada orang yang berkata di khutbah nggak boleh doa, dari mana itu dalilnya? Gitu. Jadi doa itu wajib malah Pak di khutbah kedua. Khutbah kedua bukan meneruskan khutbah pertama, tapi menutup khutbah rangkaian Jumat dengan doa. Gitu. Karena ini saya mendengar sendiri gitu. Di Anas malah. Saya dengar sendiri. Siapa itu khutbahnya? Saya heran juga gitu kan. Bahkan ada yang pernah mengucapkan saya baca doa jangan diaminkan. Ada juga saya dengar seperti itu. Mungkin gini, dia benturkan dengan bahwa tidak boleh ada perkataan satupun dari jamaah ketika khotib naik mimbar gitu. Bahkan amin sekalipun gitu. Tapi enggak gitu. Hanya dia berdoa jangan diaminkan. Oh, dia berdoa jangan diaminkan. Dia baca doa itu jangan diaminkan. Oh iya, ya itu dia. Mungkin dia menghubungkan dengan hadis tadi larangan jemaah untuk mengucapkan apapun. Jadi kalau khotib masih berdoa, masih khotbah, diem aja gitu. Mungkin itu. Ya nggak salah juga sih Pak, tapi aturan itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada aturan itu. Boleh-boleh saja. Bahkan gini, kalau kita benturkan sama hadis lain, tidaklah satu kaum kata Rasulullah. Ma bi qaumin, tidaklah satu kaum. Salah satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali Allah mengabulkan doa mereka. Kalau itu gimana? Ya kan? Jadi bukan suatu larangan. Silakan aja diaminkan. Tapi jangan ke anak-anak SMP di Mujahidin tuh. Amin, amin dan gitu. Terus ngeledek. Ya, Pak Enda, baik. Kalau udah nggak ada kita sarilah ya, Pak. Oh, Pak Haji, Pak Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dibilang kan kita pernah lihat orang itu berbuat dosa. Iya. Judi apa segala macam. Iya. Itu kan nggak sah. Iya. Nah, tapi kan misalnya orang itu udah nggak begitu lagi. Iya. Tetap. Iya. Memang gini, ada jeda antara dia berbuat sesuatu dengan dia sholat. Jedanya itu bisa tobat, ya bisa apa segala macam yang kita nggak tahu gitu. Makanya kita kan harus nuzul. Tapi ini yang tadi saya bilang, jaraknya itu nggak terlalu jauh Pak. Misalnya kita lihat semalam di judi, subuhnya mau jadi imam, jangan kasih lu semalam misalnya ya masih bawa AO gitu, gua jangan kasih. Tapi kalau jaraknya udah jauh, seminggu, terus dia udah tawadu, udah apa, ya kita boleh husnuzon, ini orang bertobat nih, gitu. Jadi memang ngelihatnya fleksibel aja Pak Derajat, ngelihatnya. Jangan terlalu kaku ngelihat orang gitu. Dan jangan lihat orang dari bungkusnya, kadang-kadang orang ininya gini penampilannya tapi ternyata dia baik, gitu. Ya. Ya, makasih. Ya. Ada lagi ya? Baik ya, kita tutup balik dengan ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.